Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan bahas bagaimana bisnis model kanvas termasuk berbagai elemen bisnis model kanvas dan kaitannya dengan berbagai hal dalam dunia bisnis. Apa itu bisnis model atau model bisnis? Ada salah satu pendapat oleh penulis, yaitu William and Hankers, yang menyatakan bahwa ini yang kita sebut sebagai bisnis model itu merupakan satu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan material di lingkungan bisnis, tentu saja di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya, bisnis model juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan, menguntungkan, dan menjadi besar. Kalau kita run ke belakang, model bisnis itu menjadi topik yang akhirnya semakin kesini semakin populer. Sejalan dengan perkembangan dunia teknologi, khususnya internet, sebagai fondasi bisnis di pertengahan tahun 90-an, di mana prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha, strategi bisnis, strategi keinginan perusahaan atau lembaga mengembangkan karir mereka untuk mendapatkan berbagai keuntungan. Pada akhirnya, berbagai definisi model bisnis ini yang dikemukakan oleh berbagai ahli itu terhubung dengan persoalan, yaitu proses penciptaan nilai. Bisnis model didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi ataupun perusahaan, dimanapun dalam kaitan bisnis, dalam menciptakan, dalam menghantarkan, dalam membawa dan menangkap nilai yang dimaksud. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi. Bisnis sekurang-kurangnya memiliki 9 dimensi. Dimensi yang dimaksudkan menurut Hotware bahwa yang namanya bisnis model ini memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai model kanvas. Bisnis model yang kita bicarakan ini selalu terhubung dengan pendapatan, biaya atau cash, dan laba atau profit sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Dan yang kedua, bisnis model itu terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang menggambarkan tujuan, menggambarkan strategi, proses teknologi, juga termasuk struktur penciptaan nilai bagi pelanggan agar perusahaan mampu bersaing dan secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Yang ketiga, konsep dari model bisnis itu merupakan suatu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi atau perusahaan dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan manapun. Yang keempat, bisnis model merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka yang panjang. Dan yang kelima, konsepnya adalah bisnis model itu menggambarkan komponen-komponen model bisnis yang akan memudahkan para perencana mengambil kebijakan, mengambil keputusan di perusahaan ketika melihat hubungan logis antar komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Model bisnis itu sendiri dapat dipakai oleh perusahaan ataupun lembaga manapun atau organisasi untuk membantu mereka menguji konsistensi hubungan antar komponennya.
Model bisnis bisa digunakan untuk membantu perusahaan atau organisasi menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Jadi ada satu komponen di mana memang model bisnis ini digunakan untuk membantu menguji pasar yang jadi target kita dan asumsi yang berkembang ketika ingin melakukan sebuah bisnis. Yang berikutnya, model bisnis itu dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya satu perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang akan diterima. Secara sederhana, kalau sekarang sederhana model bisnis itu bisa dimaknai sebagai sebuah strategi bisnis. Akademisi dengan latar belakang manajemen lebih sering menggunakan istilah strategi. Sementara akademisi dengan latar belakang teknologi informasi khususnya mereka menggunakan istilah model bisnis. Tapi yang jelasnya begini. Satu, pendapat yang saya coba ulas apa yang dilontarkan oleh Margenta yang menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, kemudian mengujinya di tingkat yang lebih nyata. Artinya, antara model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Definisi model bisnis dapat dipilah menurut Margenta dalam 3 kelompok, yaitu model bisnis sebagai metode atau cara, model bisnis dilihat dari komponen atau elemen, dan yang ketiga adalah model bisnis sebagai strategi bisnis. Apa yang dijelaskan oleh Margenta ini, bahwa ternyata memang tidak sama antara definisi yang disampaikan terkait dengan model bisnis dengan strategi. Model sebagai metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga untuk menghasilkan uang atau berbagai keuntungan di lingkungan bisnis, di mana perusahaan beroperasi ini yang menjadi dasar bisnis sebagai metode atau cara untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Sedangkan model bisnis sebagai komponen, misalnya bahwa model bisnis terdiri dari kelompok-kelompok produk manfaat dan pendapatan atau konsumen termasuk aset pengetahuan dan juga konten, struktur, dan berbagai hal lainnya. Komponen-komponen bisnis. Yang pertama, yaitu siapa yang dilayani. Yang kedua, apa yang ditawarkan. Yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk. Dan yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing itu menjadi komponen bisnis. Nah, inilah komponen utama dari model bisnis. Baiklah, kita akan bahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau disingkat BMC, ini adalah satu kerangka kerja yang dikenal banyak sekali oleh perusahaan atau lembaga manapun, lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis. Maksudnya dan desain utama teknologi disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Dan model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis tanpa terbatas atau tanpa bisa dibatasi oleh sektor usaha manapun. Bisnis model kanvas juga adalah sebuah strategi dalam manajemen berupa visual yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. 9 elemen yang dimaksudkan dalam model kanvas ini adalah yang pertama, customer segment. Adalah target
atau memang sengaja ditarik oleh lembaga atau perusahaan untuk dilayani oleh satu perusahaan, oleh perusahaan yang kita maksudkan, karena dianggap menguntungkan perusahaan. Merupakan elemen pertama, elemen paling dasar yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini. Karena customer segment sekaligus akan menentukan segmen pelanggan kita. Pelanggan mana yang akan menjadi target dari bisnis yang akan kita lakukan. Elemen yang kedua yaitu value proposition atau posisi nilai konsumen. Merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga bisnis kepada customer. Jadi sebagai bentuk pernyataan yang kita janjikan kepada mereka, sehingga konsumen menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, bahkan lebih murah. Yang ketiga yaitu elemen channel atau saluran. Merupakan bagaimana kita mengkonsumsikan, bagaimana kita mengantarkan, bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen. Channel adalah cara untuk menjangkau customer melalui media, berupa website, aplikasi, salesperson, hingga online. Karena penentuan channel adalah satu elemen yang penting bagi keberhasilan bisnis yang kita laksanakan. Elemen yang keempat yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapat dari pelanggan. Elemen bisnis model kanvas, bisnis model kanvas atau BMC ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang berikutnya yaitu elemen yang kelima, key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional, menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan elemen yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas atau business model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Bagian ini harus Anda jawab untuk mengetahui bagaimana cara Anda menjalin hubungan dengan pelanggan, di mana karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga Anda harus memahami bagaimana kita mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Elemen yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, yang berkaitan dengan sebuah produk di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus kita lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan.
Dimana jika key aktivitas ini tidak terkait dengan value proposition, maka ada sesuatu yang salah karena aktivitas yang kita anggap paling penting tidak memberikan nilai kepada pelanggan. Yang kedelapan, key partnership atau kerjasama. Elemen bisnis model kanvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis kita. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Untuk mengisi blog ini, kita harus membuat daftar tugas dan kegiatan yang penting. Untuk mengisinya, kita bisa menggunakan pemasok dan mitra untuk membuat model bisnis berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurungan resiko, dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Dan elemen yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Model bisnis ini merupakan konsekuensi secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang kita buat. Di sini kita harus memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Dalam hal ini, kita harus bisa menetapkan biaya paling mahal dan yang paling penting. Setelah key resort, key partnership, dan key activities ditetapkan. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.